Hari ini akan menginjakkan pada kaidah yang ke-27. Bagaimana tentang kaidah 27? Sebelum kita menjabarkan dan sebelum kita memahami tentang kaidah ini untuk kita kaitkan pada kehidupan kita sehari-hari, mari kita dengarkan suara qari yang kita cintai karena Allah, yang menjadi landasan pada kaidah 27 yang akan kita bahas secara detail pada kesempatan hari ini. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. Inilah kaidah yang ke-27. Berangkat dari satu ayat yaitu surat Fatir ayat yang ke-18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang menyucikan hatinya, memuncikan jiwanya, sesungguhnya dia menyucikan dan sesungguhnya dia mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Disinilah kita paham bahwasanya salah satu perkara penting dan urgen, perkara primer pada kehidupan kita ketika mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Nabi itu bukan hanya dalam perkara sholat. Sunnahnya Nabi itu bukan hanya dalam perkara puasa. Sunnahnya Nabi itu bukan hanya haji dan umrah. Tapi termasuk salah satu di antara sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah sunnah bagaimana kita mengikuti kondisi hati dan kondisi jiwa sebagaimana Rasulullah ditugaskan untuk menyucikan hati dan kondisi jiwa setiap umatnya. Bukankah kita tahu pada ayat yang kedua pada surat Al-Jumu'ah Allah menyampaikan huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah menyampaikan pada ayat yang kedua, sesungguhnya Allah yang telah mengutus seorang nabi dari kalangan ummi. Apa tugasnya nabi ini? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia tentang ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa dan hati setiap manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari kepada manusia Alkitab dan Al-Hadis yang sebelumnya mereka tidak mengetahui. Disinilah kita akhirnya memahami ada sebuah kesalahpahaman para pencari ilmu hari ini, bahwasanya sunnahnya Rasulullah itu hanya di dalam masalah sholat. Sunnahnya Rasulullah hanya di dalam masalah puasa. Betul, kita harus mengikuti sunnahnya Nabi dalam sholat. Kita harus mengikuti sunnahnya Nabi di dalam puasa. Tapi termasuk salah satu komitmen ketika mengikuti sunnah, bagaimana hati kita dan jiwa kita sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi diutus pada kehidupan ini, salah satunya untuk membersihkan kondisi hati dan membersihkan kondisi jiwa setiap manusia sesuai dengan hati dan jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita akhirnya memahami siapapun yang membersihkan hatinya, sesungguhnya dia memberikan kebaikan pada kualitas hidupnya dia sendiri. Sebelum saya menyampaikan betapa besarnya kedudukan membersihkan dan menyucikan jiwa kita, mari kita lihat video yang akan kita perhatikan di belakang ini. Video ini memperlihatkan tentang orang yang sholat lalu kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Meninggal dunia di dalam sholat merupakan salah satu cita-cita yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Baik dia adalah orang solih ataupun dia tidak solih. Baik dia itu adalah penjahat ataupun dia adalah orang yang alim. Semua kalau ditanya pingin mati, wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan pingin meninggal dunia dalam kondisi sholat. Pingin meninggal dalam puasa, pingin meninggal di dalam haji ataupun umrah. Dan tahukah kita, ketika saya, antum, semuanya berkeinginan untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, maka hendaklah dia berprasangka yang baik kepada setiap orang yang pernah dia temui. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, tidak akan orang itu meninggal husnul khatimah sampai dia selalu berprasangka yang baik kepada setiap orang yang dia temui, tahukah kita, prasangka yang baik itu tidak akan pernah lahir kecuali adalah orang yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih untuk menyucikan hatinya dan menyucikan jiwanya. Inilah yang kita harus dapatkan. Sesungguhnya salah satu kebaikan hidup yaitu adalah mereka yang senantiasa peduli dan konsen tentang masalah hatinya dan jiwanya. Dia bersihkan terus hatinya dan jiwanya karena dia tahu kebersihan hati dan kebersihan jiwa itulah sejatinya yang akan membuat kualitas kebahagiaan akan kita peroleh dan kita dapatkan. Tahukah kita sering sekali menjumpai orang-orang yang secara faktor dan secara idealisme adalah orang yang sejatinya dia bahagia. Tapi kenapa banyak orang yang memiliki apa yang dia mau, memiliki apa yang dia
inginkan, dengan mudah dia peroleh, tapi ujung dan muara dari kehidupannya berujung kepada mati bunuh diri. Ada yang memakai barang yang haram, ada yang memakai minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah. Kenapa semacam itu? Karena ada masalah di dalam hatinya, ada masalah di dalam jiwanya. Apa yang menjadi masalah pada hati dan jiwa membuat seluruh organ tubuh menjadi bermasalah ketika kita tidak mengetahui bahwasanya jiwa dan hati sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita ketika pada kehidupan ini. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami orang yang senantiasa menyucikan hatinya, orang yang senantiasa menyucikan jiwanya adalah orang yang sejatinya melakukan kebaikan besar pada hidupnya. Makanya kualitas hidup sangat tergantung pada proses kita ketika menyucikan hati dan menyucikan jiwa kita. Tahukah kita, para ulama menyampaikan di dalam tafsir surat Asy-Syams, di dalam tafsir surat Asy-Syams, maka Allah itu bersumpah dengan qasam. Tentunya kita paham, Allah itu bersumpah banyak sekali di dalam ayat dan banyak sekali di dalam Quran. Allah bersumpah dengan waktu subuh, Allah bersumpah dengan waktu 10 malam yang terakhir, Allah bersumpah dengan waktu asar. Tetapi tahukah kita, pada surat Asy-Syams Allah itu bersumpah 11 kali. Allah tidak pernah bersumpah sebanyak itu. Dan ternyata sumpahnya Allah yang diulang sampai 11 kali, yaitu adalah menunjukkan tentang bagaimana beruntungnya orang-orang yang mereka senantiasa menyucikan dirinya. Perhatikan ayat-ayat yang menjadi sumpahnya Allah pada surat Asy-Syams. Perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah itu bersumpah dengan sedemikian banyaknya kecuali karena keagungan orang mereka yang membersihkan jiwa mereka, membersihkan kesucian jiwa mereka dan hati mereka. Karena inilah hakikat perkara yang sering kita lalaikan. Banyak manusia yang terkadang selalu memperhatikan penampilan fisiknya, bagaimana dia memperhatikan jenggotnya, memperhatikan pakaian-pakaian syar'inya, dan itu merupakan sesuatu yang bagus. Tapi ternyata sedikit sekali manusia ketika dia memperhatikan bagaimana penampilan fisiknya, dia tidak memperhatikan penampilan hatinya. Berapa banyak orang yang sholat di shaf yang pertama, tetapi hatinya penuh kebencian kepada orang yang beriman. Berapa banyak orang yang sering mengulang-ulang umroh, tapi ternyata jiwanya sering tidak ridho dengan keputusan yang Allah berikan. Sering pula kita jumpai orang yang banyak bersedekah, tetapi hatinya penuh dengan rasa hasad. Itulah yang saya khawatirkan. Banyak di antara manusia ketika mereka tidak memperhatikan bagaimana metode membersihkan dan menyucikan jiwanya. Penampilan mereka secara zahir kayak walinya Allah. Tapi ironisnya, penampilan hati dan jiwa mereka kayak walinya syaitan ketika mereka dipenuhi dengan berbagai macam perkara yang dimurkai oleh Allah. Di hatinya ada dengki, di hatinya ada buruk sangka, di hatinya ada ujub, di hatinya ada ketidakridhoan, di hatinya penuh dengan cercaan dan celaan kepada orang lain, maka itulah yang sejatinya kita menjadi evaluasi. Apalah arti baik secara zahir, tetapi hati kita dan jiwa kita justru tidak melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, hanya disebabkan karena kita tidak pandai untuk membersihkan dan menyucikan jiwa kita. Inilah yang menjadikan kita memahami diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita, bukan hanya mencontohkan bagaimana sholat kita yang benar, bagaimana mencontohkan puasa kita yang benar. Diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita bukan hanya mencontohkan bagaimana umrah yang benar dan bagaimana haji yang benar. Diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita adalah bagaimana Rasulullah itu berusaha, berupaya selama hidupnya mengajarkan tauhid dan membersihkan hati setiap manusia yang berakidah dan bertauhid supaya mereka memiliki hati dan jiwa yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Makanya orang cukuplah beruntung, kata para ulama dulu. Orang itu beruntung kapan mereka mendapatkan keberuntungan. Ketika mereka tidak pernah berhenti untuk menyucikan hatinya dan menyucikan jiwanya. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami kesucian hati dan kebeningan jiwa itu luar biasa. Kematian husnul khotimah itu tidak bisa didapatkan kecuali orang yang hatinya bersih. Pernah kita jumpai ada orang yang tampaknya amalannya biasa, penampilannya mungkin tidak sesyar'i para orang yang sering datang ke kajian, mungkin sedekahnya tidak terlalu banyak, tapi matinya sebagaimana yang tadi kita lihat, meninggalnya ketika dalam kondisi husnul khotimah, meninggalnya dalam kondisi sholat, meninggalnya dalam kondisi umroh, ada pula yang meninggal dalam kondisi berzikir. Padahal ketika kita sebelum menjumpai dia ketika meninggal dalam sholat, kadang-kadang penampilannya biasa,
Kadang-kadang orangnya tidak banyak hafal Al-Quran. Kadang-kadang kalau memakai juga tidak terlalu sering memakai gamis, tapi memakai kaos biasa. Tapi terkadang malah justru ketika dia meninggal dunia, kadang-kadang meninggal dunia husnul khatimah. Apa yang kita petik pelajaran dari mereka yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, walaupun tampaknya secara penampilan itu biasa? Jawabannya simpel. Hati dan jiwa yang bersih menjadikan Allah itu cinta dan ridho kepada mereka yang senantiasa menjaga hatinya dan jiwanya. Dan itulah perkara yang menjadikan Allah memberikan kepadanya pemanis dengan kematian husnul khatimah. Husnul khatimah tidak akan didapatkan kecuali jiwa yang bersih dan hati yang bening. Mari kita mencoba untuk membedah salah satu hal yang luar biasa. Untuk menggambarkan dan mencerminkan kondisi hati para ulama terdahulu adalah mereka yang sangat peduli tentang hati mereka. Mereka peduli tentang jiwa mereka supaya jiwa mereka dalam kondisi bersih. Tahukah kita Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai itu merupakan salah satu ulama besar. Tetapi beliau memiliki masalah di penglihatannya. Ketika beliau selalu pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat, tentunya beliau kesulitan karena kondisi matanya. Ada yang mengatakan beliau dalam kondisi rabun. Lalu ada salah satu murid seniornya namanya Sulaiman bin Mihran, rahimahullahu ta'ala. Menjumpai gurunya dalam kondisi kesulitan setiap datang ke masjid pada waktu berkumandang adzan menawarkan diri. Sulaiman bin Mihran berkata, biarlah saya yang mengantar kamu ke masjid setiap berkumandang adzan. Maka Ibrahim An-Nakhai tidak menampik uluran pertolongan yang disampaikan oleh Sulaiman bin Mihran. Tahukah kita, Sulaiman bin Mihran ini orangnya adalah juling. Artinya juga ada masalah dengan penglihatan. Pertama kali ketika mereka pergi ke masjid, maka Sulaiman bin Mihran menggandeng gurunya, Ibrahim An-Nakhai. Ketika sudah dekat masjid, karena Ibrahim An-Nakhai itu dalam kondisi rabun, maka dia bertanya kepada Sulaiman bin Mihran muridnya, apakah kita sudah dekat dengan Masjid Jami? Nah, muridnya berkata, sudah dekat. Kalau memang sudah dekat, tolong kamu minggir, jangan dekat-dekat saya. Nyebrang aja ke samping. Maka saat itu Sulaiman bin Mihran tidak paham maksudnya. Kenapa gurunya memerintahkan dia untuk nyebrang ke samping? Lalu memanggil gurunya, karena panggilan gurunya itu Ibrahim An-Nakhai itu panggilannya Abu Imran. Ya Aba Imran, wahai Abu Imran, kenapa engkau menyuruhku untuk pergi ke seberang? Perhatikan, Sulaiman Ibrahim An-Nakhai berkata, aku tidak mau orang akan berkata yang buruk tentang kita. Bagaimana ada orang yang juling menuntun orang yang rabun. Maka tahukah kita apa jawaban dari Sulaiman bin Mihran? Sulaiman bin Mihran berkata, ya Aba Imran, fima alaika an-nujar wa ya'samun. Kan nggak apa-apa kalau mereka ngomongin kita dapat pahala dan mereka yang dapat dosa. Udah nggak apa-apa, sudah ya aku tuntun sampai ke masjid. Tapi tahukah kita, ketika Ibrahim An-Nakhai mendengar jawaban itu keluar dari mulutnya Sulaiman bin Mihran, maka langsung Ibrahim An-Nakhai marah dan berkata, naslam wa yaslamun khairun min anujar wa yasamun. Kita selamat dan mereka selamat, itu jauh lebih aku cintai daripada kita yang dapat pahala dan mereka dapat dosa gara-gara kita. Pergilah kamu ke seberang, supaya tidak ada orang yang membicarakan kita. Jangan sampai ada orang itu jatuh dalam dosa gara-gara apa yang mereka melihat dari kita. Apa yang kita dapatkan dari Ibrahim An-Nakhai? Kebeningan hatinya. Kebeningan jiwanya. Sehingga dia tidak mau orang itu jatuh dalam dosa. Orang kalau sudah bening hatinya, bening jiwanya, maka dia itu berkeinginan supaya setiap orang itu masuk surga bareng-bareng dengan dia. Orang kalau ada masalah dalam hatinya, orang kalau ada masalah di dalam jiwanya, perhatikan, maka dia itu hanyalah dia yang akan memasuki surga dan dia akan keluarkan setiap orang itu dari surga. Seakan-akan yang mendapatkan akses memasuki surga itu hanyalah mereka. Jadi Masya Allah, disinilah kita akhirnya memahami betapa dahsyatnya kehidupan orang-orang yang mereka senantiasa membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Makanya pantas kalau kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lalu berkata, tidak ada ilmu yang wajib dipelajari setelah kita mempelajari tentang tauhid, setelah kita mempelajari tentang akidah, bagaimana hubungan kita dan ibadah kita kepada Allah, kecuali ilmu itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati dan menyucikan jiwa. Itulah yang paling sejatinya sulit setelah kita menjalankan konsekuensi akidah kita kepada Allah. Makanya jujur, saya dulu pernah diprotes besar, diprotes banyak
beberapa orang ketika saya menyampaikan. Mengikuti para ulama salaf itu mudah kalau mengikuti ilmunya. Yang paling sulit itu mengikuti akhlak mereka. Mengikuti ilmunya terkadang waktunya sebentar. Mengikuti akhlaknya sepanjang hidup. Ketika banyak orang kemudian mencoba untuk memprotes apa yang saya sampaikan, saya berkata, bukankah kita kalau mempelajari ilmu, itu bisa kita selesaikan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ketika kita ingin mengetahui globalnya saja. Maka mudah kita akan menyelesaikan dalam waktu yang sempit. Tapi mengkondisikan hati kita dan jiwa kita sebagaimana ulama terdahulu ketika mereka bersih hatinya, bersih jiwanya ketika mereka mengikuti Rasulullah. Itu yang sejatinya paling sulit dan itulah yang sejatinya paling berat. Pernah nggak kita dapatin ada orang yang datang ke kajian, sering membuka kitab, tapi setelah selesai dengan kajian, dia hujat fulan, dia hujat fulan, dia hujat fulan, dia celah fulan, dia celah fulan. Pernahkah kita menjumpai diri kita rajin sholat tahajud, tapi ketika ada takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita langsung berburuk sangka dengan Allah. Pernah kita jumpai diri kita ketika kita sudah mulai istiqomah untuk sholat tahajud 1 bulan, 2 bulan, lalu akhirnya kita merasa dengan 2 bulan sholat tahajudnya kita merendahkan diri orang-orang yang mungkin tidak bangun ketika kita ke masjid sambil melihatin rumah-rumah yang masih gelap lalu berkata, tuh lihat rumah-rumah yang mereka belum bangun. Ketika mereka belum beribadah kepada Allah. Ada ujub dalam ibadah yang dilakukan. Padahal itulah yang sejatinya bisa merusak amal yang kita lakukan secara zahir ketika kita tidak memiliki hati yang bersih dan jiwa yang bening. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah yang menjadikan setiap mukmin betul-betul memahami. Kaidah 27 ini merupakan kaidah penting. Kalau ada orang yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk membersihkan hatinya, untuk membersihkan jiwanya setiap waktunya, setiap saatnya, sebenarnya dia itu sedang memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri. Bukankah orang ketika menghindari dirinya hasad, hatinya akan lapang? Bukankah mereka yang senantiasa memaksakan dirinya untuk mencintai orang lain dan berprasangka yang baik kepada orang lain? Bukankah itu yang akan membersihkan dan meringankan beban pada hatinya dan jiwanya? Karena siapapun yang pandai membersihkan hatinya dan jiwanya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung dan yang memberikan garansinya adalah Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya. Makanya, tahukah kita, anggota tubuh yang paling cepat lelah itu bukan tangan kita. Anggota tubuh yang paling cepat lelah bukan kaki kita. Tetapi sejatinya anggota tubuh yang paling cepat lelah itu adalah hati kita. Makanya kalau ada orang ketika dia mengetahui betapa cepat lelahnya hatinya dia dalam kehidupan ini. Dan betapa cepat kotornya hatinya dan jiwanya. Lalu dia tidak pernah untuk menyucikan hatinya dan jiwanya. Maka kerugian, cukuplah kerugian itu dirasakan kepada mereka yang tidak pernah menyucikan kehidupannya dengan apa yang Allah inginkan ketika mereka diperintahkan untuk menjaga hatinya dan menjaga jiwanya. Demi Allah, bisa jadi ada orang yang kita pandang sebelah mata ketika kita baru keluar masjid, baru jalan menuju ke rumah, lalu kita menjumpai seseorang, kita bisa jadi pandang dengan sebelah mata, tapi bisa jadi dia adalah penduduk surga. Disebabkan apa yang terjadi pada hatinya dan apa yang terjadi pada jiwanya ketika dia tidak pernah lelah bagaimana mengkondisikan hatinya dan jiwanya selalu dalam kebaikan. Saya pernah mendengar kisah nyata dari salah satu bapak-bapak yang saya temuin beberapa tahun lalu. Beliau bicara, beliau punya seorang kakek, yang mana kakek itu sudah meninggal sekitar tahun 80-an. Pada satu waktu, maka ada sebuah momen, ada sebuah peristiwa yang harus menjadikan dia memindahkan kuburan sang kakek. Kuburan sang kakek dipindahkan. Lalu setelah berusaha untuk dicari solusi atas masalah yang mereka terima, tidak ada jalannya kecuali memang harus memindahkan kuburan sang kakek. Maka seluruh keluarga berkumpul untuk memindahkan tulang belulang dari sang kakek. Dan tahukah kita ketika kuburannya mulai digali, begitu kagetnya ternyata mereka menjumpai kuburan kakek mereka dalam kondisi kain kafannya masih ada dan dalam kondisi fisiknya masih ada.
utuh. Dan itu sampai seluruh anggota keluarga itu bertakbir karena mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Padahal meninggalnya sekitar tahun 80-an, sudah hampir berlalu 20 tahun lebih. Beliau berkata dan menceritakan itu kepada saya dan beliau bertanya kepada saya pada saat itu. Kira-kira apa ya Ustadz tanda yang Allah kirimkan kepada kami selaku keluarganya? Kalau kami dapetin kakek kami yang sudah dikubur puluhan tahun, tapi akhirnya ketika kami pindahkan kuburannya karena ada satu perkara, ternyata kuburannya beliau jasadnya masih utuh. Saya berkata mungkin itu kabar gembira yang Allah segerakan buat keluarga antum. Semoga antum-antum ini mendapatkan kelapangan hati atas apa yang Allah perlihatkan. Jawaban standar saya sampaikan kepada beliau. Lalu setelah beliau menganggukkan kepala, saya yang giliran bertanya sama beliau. Kalau antum dulu pernah mengetahui sang kakek? Iya. Pernah hidup lama bersama sang kakek? Iya. Pernah bertanya-tanya tentang sifatnya sang kakek setelah kakek meninggal? Oh iya Ustadz. Saya tanya, apa istimewanya kakek antum? Sampai Allah perlihatkan bagaimana jasadnya masih utuh walaupun sudah melewati 15 tahun. Sang bapak ini berkata sama saya tahunya dari bapak saya dan saya tahu sendiri Ustadz. Kakek saya itu memiliki hati yang bersih sama orang. Memiliki jiwa yang bersih sama orang. Maka beliau itu tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa benci, tidak pernah menghujat orang, tidak pernah mencela orang, kecuali orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam. Tapi sama orang-orang Muslim beliau selalu baik. Dan itulah yang saya kenang dari kakek saya. Saya langsung teringat kepada apa yang disampaikan oleh para ulama. Orang ketika bersih hatinya dan jiwanya adalah orang yang paling besar kemungkinan dia untuk mati husnul khatimah. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Komponen kita beribadah kepada Allah itu ada dua. Ada komponen fisik, inilah komponen fisik kita. Ada komponen yang kedua, komponen hati dan jiwa yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Tapi walaupun dia sejatinya tidak kelihatan oleh kasat mata, komponen yang tidak kasat mata itu justru sejatinya sangat berperan besar, sangat berkontribusi gede untuk menjadikan seseorang itu mendapatkan ampunan dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Makanya kalau saya suka dialog sama orang yang baru hijrah, mereka selalu berkata, apa yang saya harus lakukan ketika hijrah Ustaz? Apakah saya harus memperbaiki sholatnya? Iya. Tapi selain memperbaiki sholat itu adalah perbaiki hatimu dan jiwamu. Pandang orang lain dengan pandangan baik. Tanamkanlah tawakal, tanamkanlah ridho, tanamkanlah tawadhu pada hatimu. Itu jauh lebih baik daripada amalan sholat sunnah. Itu jauh lebih baik daripada amalan puasa sunnah. Walaupun tanpa menafikan keutamaan yang dimiliki pada perkara-perkara sunnah dalam sholat dan puasa. Untuk menunjukkan kepada kita, Allah kalau melihat kepada kehidupan manusia, Allah itu menjadikan jiwanya manusia dan hatinya manusia itu spotlight untuk dilihat. Kalau di situ baik, maka sesungguhnya fisiknya pun akan menjadi baik. Dan itulah keberuntungan bagi mereka yang senantiasa menjaga hatinya dan jiwanya. Semoga Allah memberikan kepada kita hati dan jiwa yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah lah yang menggenggam dan menguasai hati dan jiwa kita. Semoga kita senantiasa mampu mencontoh betapa dahsyatnya kebeningan hati dari Ibrahim An-Nakhai yang lebih senang sama-sama mendapatkan pahala daripada dia mendapatkan orang muslim itu jatuh dosa gara-gara dia. Semoga kita termasuk orang yang sebagaimana Rasulullah, hatinya bening, bersih jiwanya, dan tidak memandang orang lain kecuali adalah kebaikan. Saking beningnya hati Rasulullah, Rasulullah berhadapan dengan orang munafik pun masih memberikan kesabaran. Padahal orang munafik ini telah memberikan banyak sekali kejahatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah saatnya, bukan hanya menjadi orang yang terbaik dalam penampilan fisik, tapi apa yang tidak kelihatan oleh kasat mata dalam hati dan jiwa kita, itulah sejatinya yang juga kita harus terbaik. Tidaklah Allah bersumpah sampai 11 kali, kecuali karena untuk membuktikan dan untuk memberikan kepada kita gambaran. Orang yang beruntung adalah mereka yang senantiasa membersihkan hatinya dan jiwanya. Semoga saya dan seluruh peserta Journey with Quran adalah orang-orang yang bening hatinya, bening jiwanya. Seiring dengan kita mengkaji kitab, seiring pula kita membersihkan hati kita untuk terus supaya hati dan jiwa kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaidah yang ke-27
Kita akan lanjutkan pada kaidah yang ke-28. Apa itu kaidah 28? Ikuti bacaan ini. Kita menginjakkan kaki pada kaidah 28. Sebelum kita menginjakkan kaki, menjelaskan, menjabarkan, serta memahami detail pada kaidah yang ke-28, kita akan dengarkan dulu suara qori yang kita cintai, yang semoga Allah memberkahi pada keluarga mereka. Kita dengarkan dulu bagaimana lantunan Al-Quran yang menjadi pijakan kaidah 28. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Ayat yang baru saja beliau bacakan merupakan surat Al-A'raf 85. Pada ayat yang panjang ini kita mendapati sang penulis memotong salah satu kaidah yang menjadi landasan pada kaidah ke-28. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kamu mengurangi nilai dan takaran-takaran setiap manusia dalam urusan mereka. Ini merupakan surat Al-A'raf 85 yang sejatinya berbicara tentang dakwahnya Nabi Syu'aib, yang mana dakwah Nabi Syu'aib adalah dakwah untuk mengajak manusia mengesahkan Allah, memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Dan salah satu fitnah khasnya pada zaman Nabi Syu'aib ketika berdakwah, fitnah khasnya adalah kaumnya Nabi Syu'aib adalah kaum yang suka sekali mengurangi timbangan dalam transaksi ekonomi yang ada di dalam pasar dan ekonomi mereka. Inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Masya Allah ya, ini sekaligus pula untuk mementahkan seluruh stigma dan paradigma yang dimiliki oleh orang sekuler. Bahwasanya Islam itu dipandang tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada kehidupan real masyarakat. Sesungguhnya pandangan sekulerisme ketika mereka menganggap Islam dan agama tidak bisa menjadi solusi, mereka pisahkan antara agama dengan negara. Tapi dari ayat ini kita paham sesungguhnya Islam itu bukan hanya hadir di masjid, Islam itu bukan hanya hadir di musola dan bukan hanya hadir di pondok pesantren. Tapi sejatinya Islam itu hadir dalam seluruh lini kehidupan masyarakat. Bahkan sampai urusan timbangan pun diatur secara detail di dalam kehidupan ini karena Islam mengerti bahwasanya urusan timbangan, urusan amanah dalam transaksi ekonomi bukan hanya persoalan untung dan rugi dan bukan persoalan mengembalikan sesuatu sesuai dengan haknya. Tapi akibatnya ketika transaksi dilakukan dengan amanah, seluruh kebaikan dalam kehidupan tegak ketika salah satunya mereka yang terlibat pada transaksi ekonomi selalu menjadi orang yang amanah. Sehingga beredarnya apa yang menjadi barang, profit, dan keuntungan, semuanya berdasarkan keberkahan karena tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah ketika mengurangi timbangan. Disinilah kita akhirnya paham. Makanya betul sampai para ulama-ulama tafsir ketika mereka menyampaikan kepada kita tentang kaidah ini, mereka mengingatkan kepada kita bagaimana masalah harta dan masalah kehormatan itu menjadi satu paket yang sangat penting. Makanya sampai kita menjumpai para ahli tafsir itu berkata, Allah tidak pernah memulai surat di dalam Al-Quran dengan kata wailun, yaitu celaka dan api neraka, kecuali hanya pada 2 surat. Perhatikan tulisan di belakang saya. Ini ada 2 surat yang dimulai dengan kata wailun. Padahal kita paham bahwasanya wailun itu artinya adalah celaka, artinya adalah neraka. Allah memulai setiap surat itu biasanya dengan kata-kata yang langsung tidak menghentak. Tapi khusus pada 2 surat ini, Allah memulai ayatnya dengan kata-kata yang menghentak untuk mengingatkan kita tentang dosa besar apabila kita melakukan apa yang Allah terangkan pada awal pada 2 surat ini. Yang pertama, wailul lil mutaffifin. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama surat Al-Mutaffifin, yang kedua adalah surat Al-Humazah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak pernah memulai satu surat dengan kata wailun hanya pada 2 surat ini untuk menjelaskan kepada kita. Islam itu memiliki 2 fondasi yang sangat dijaga betul, sangat diperhatikan betul oleh Islam, yaitu adalah kaidah ketika kita bertransaksi harta, dan kedua adalah kaidah ketika kita menjaga kehormatan setiap manusia yang ada di sekitar kita. Kita bicara poin yang pertama. Bicara poin yang pertama yaitu adalah tentang bagaimana Islam itu menjaga harta kita. Karena salah satu di antara hal yang kita peroleh adalah sesungguhnya sepertiga dari bangunan sunnah itu adalah komitmen kita untuk menjaga dari barang yang haram.
dari transaksi yang haram. Karena tidaklah sesuatu yang didapatkan dari transaksi yang haram ketika masuk ke dalam tubuh kecuali memadamkan seluruh cahaya ketaatan. Ingat, lambung kita itu, apa yang masuk ke dalam lambung kita itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Baik itu surga atau neraka. Siapapun orang yang memudahkan transaksi yang haram, sampai dia memasukkan dan membawa keuntungan dan profit yang dia peroleh dari transaksi yang haram ketika mengurangi timbangan, dia bawa itu ke rumahnya, dia suapkan kepada istrinya, dia suapkan kepada anaknya, maka seluruh cahaya ketaatan pada rumah itu padam. Karena barang yang haram itu memadamkan cahaya ketaatan. Makanya maaf ya, kalau kadang-kadang di antara para ulama terdahulu, mereka tiba-tiba turun semangat mereka di dalam ibadah, maka biasanya mereka itu langsung berevaluasi. Mereka langsung mengintrospeksi diri. Kalau kami tiba-tiba turun semangat kami dalam ibadah, mereka langsung merasa, jangan-jangan ada barang haram yang masuk ke dalam lambung mereka, masuk ke dalam istri mereka, masuk ke dalam lambung anak mereka, sampai akhirnya cahaya ketaatan yang berada pada fitrah kehidupan manusia itu tidak mampu bertahan lama kalau sudah tersentuh dengan barang yang haram. Berulang-ulang saya sampaikan, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena zina. Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena beliau membunuh, bukan karena melakukan KDRT kepada Ibunda Hawa. Tapi sesungguhnya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena memasukkan barang yang haram ke dalam lambungnya, walaupun cuma satu gigitan, tapi sudah menjadi cukup bagi Allah memberikan hukuman berat kepada Nabi Adam dan kepada Hawa, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, ratusan tahun mereka menjalani hidup yang berat di atas muka bumi, sampai mereka diterima taubatnya oleh Allah dan insya Allah kembali ke surga. Tapi disitulah kita paham, masalah harta itu adalah masalah yang besar di sisi Allah. Dunia itu memang hina, betul. Tapi ketika dunia itu hina, ketika ada seorang manusia berani dan lancang untuk mendatangkan harta yang haram, walaupun dunia itu hina di hadapan Allah, maka sesungguhnya hisabnya berat. Makanya ada kaidah yang harus kita selalu perhatikan. Harta itu simpel. Kalau hartamu halal, hisabnya panjang. Kalau hartamu itu haram, maka adabnya pedih. Maka inilah yang menjadikan setiap orang harus berkomitmen untuk terus menjaga bagaimana komitmen dia untuk tidak mengurangi timbangan dan tidak mengurangi takaran serta janji yang telah dia sepakati. Inilah pula yang menjadi alasan kita, siapapun yang sudah bertransaksi, siapapun yang sudah